Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Tisam di sini. Gimana kabar kalian guys hari ini? Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Selamat hari Senin guys, selamat bertugas negara kembali. Semoga Allah mudahkan segalanya. Semoga hari ini kalian mendapatkan bonus, disayang bos, diajak makan di luar. Waduh, masya Allah. Kayak Tisam itu muluk-muluk banget doanya ya, nggak apa-apa. Namanya berdoa tuh harusnya itu doa yang apa namanya semustahil-mustahilnya juga kita harus berdoa ya guys ya. Kan masalah dikabulkan urusan Allah, kita cuma minta, ya kan? Buat teman-teman kita yang sakit, Allah sehatkan. Teman-teman kita yang mungkin masih kesulitan, Allah mudahkan, amin. Buat teman-teman kita yang mungkin saat ini masih 1 bulan, 2 bulan bekerja di rumah majikan dan merasa seperti apa namanya hidup di neraka, kalian harus semangat ya guys ya. Kita di sini bertahun-tahun di Hong Kong kerja sudah melewati masa itu, jadi nggak apa-apa, jalani aja. Nanti juga akan ada masa enaknya, ya kan? Iya. Hari ini adalah mungkin konten terngakak yang kayak di Sembawa ya. Aisyah ini nggak usah bercanda deh, serius guys. Ini nih gempar ya di media sosial, di mana ada 3 polisi guys datang ke rumah majikannya. Ternyata polisi itu ditelepon oleh cecenya untuk mengangkat barang, membantu cecenya itu keluar dari rumah majikan dikarenakan cecenya ini diinterminit. Loh kak, emangnya polisi itu nggak sewibawa itu? Bukan masalah sewibawa apanya guys, karena cecenya ini ngubungin 999 minta pertolongan polisi. Jadi polisi Hong Kong itu apa namanya melakukan kewajibannya dengan benar loh guys. Ya tapi kan ini kan yang apa namanya yang John itu siapa ya guys ya. Menurut kalian gimana nih menghadapi kasus yang dilaporkan oleh cecenya ini? Menurut kalian apa namanya perlu nggak sih melakukan seperti ini ya guys ya? Ini pembelajaran untuk kita ya guys ya. Kita have fun aja deh di konten kayak sama hari ini. Jangan bahas kasus terus ya guys ya, pusing. Yuk langsung aja. Pada tanggal 8 guys, geger di media sosial, dimana Cece asal Filipina ya guys ya, yang kayak bisa melihat mukanya sih ya sekitar umur 40 tahunan. Dia ini bekerja baru 3 bulan di rumah majikannya. Majikannya ini bernama Chan ya guys ya. Kita sebut aja Nyonya Chan. Jadi Nyonya Chan ini ngejeng Cece dari Filipina. Namanya Mbak Rosemary katanya guys. Kamu tahu nggak Rosemary itu apa? Rosemary itu biasanya bumbu dapur ya guys ya. Biasanya yang suka makan western itu biasanya kalau misalkan apa bikin ayam ya guys ya, itu biasanya pakai rosemary. Jadi Mbak Rosemary ini bekerja di Nyonya Chan ini baru 3 bulan. Nah Nyonya Chan ini galau ngomong ke media sosial kalau Mbak Ros ini menyebalkan katanya, cecenya menyebalkan. Dia ini selalu memaksa Nyonya Chan ini marah katanya. Nah contoh aja, Nyonya Chan ini nyuruh nih Mbak Rosemary ini untuk pergi ke supermarket untuk beli sesuatu yang dia pesan ya guys ya. Nah jalan tuh Mbak Rosemary itu bawalah duit, terus dia pergi dari flat itu untuk membelikan barang yang Nyonya Chan ini suruh. Dalih-dalih dia pulang lagi ke rumahnya tanpa membawa barang apa-apa. Nyonya Chan ini nanya ke Mbak Ros, kenapa kamu nggak beli barang yang saya suruh? Terus Mbak Ros ini ngomong, saya nggak ngerti cara belinya katanya. Jadi Nyonya Chan ini kesel ya, kok dalam hati kok kamu itu bodoh banget gitu guys. Kalau misalkan cara ya seenggaknya ya guys ya, kalau misalkan kita nggak ngerti banget ya kan, di situ kan ada kasir ya kan. Mbak Ros ini kan notabene Filipin gitu ya guys ya, kan ngerti gitu bahasa Inggris kan, dia paham gitu ya guys ya. Jadi akhirnya kan dia memilih pulang tanpa membawa apa-apa, tanpa berusaha untuk membelikan nih apa yang majikan pengen ya guys ya. Akhirnya majikan dongkol lah, ya udah sini duitnya. Akhirnya beli sendiri Nyonya Chan. Jadi kan percuma gitu ya, ada Cece juga moyung. Nah yang kedua yang membuat Nyonya Chan ini kesel sama Mbak Rosemary, setiap dimarahin katanya up to you. Jadi terserah kamu mau marah-marah, ya udah silahkan gitu. nambah serangan jantung ini Nyonya Chan. Mbak Rosemary ini menguji kesabarannya Nyonya Chan ya guys ya. Akhirnya Nyonya Chan udah sudah saya menyerah katanya, saya menyerah. Udah akhirnya terjadilah termination ya guys ya. Rosemary, udahlah kamu itu pulang aja ke Filipina, saya udah nggak mau nih sama kamu. Nyonya Chan kayak gitu. Akhirnya diberesin tuh guys, apa namanya keuangan ya guys ya, uang interminit dan lain-lainnya. Akhirnya Mbak Rosemary ini tanda tangan lah ya guys ya. Jadi udah tuh termination di 3 bulan Mbak Rosemary ini kerja. Nah cuma yang mencengangkan guys, setelah Mbak Rosemary itu masuk ke kamarnya untuk mempacking, ya kan nggak tahu ya, karena Nyonya Chan ini yang merasa sudah menginterminate gitu ya, memberikan waktu nih untuk Mbak Rosemary ini packing tuh. Nah diberikan waktu untuk packing, nggak tahu nih apa yang dilakukan Mbak Rosemary di dalam kamar. Ternyata guys, beberapa menit kemudian ya guys ya, ada polisi datang, tok 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 tok, ting tong ting tong.
Nyonya Chan itu ngintip nih dari lubang pintu. Sopo iki? Loh, polisi 3. Waduh, Nyonya Chan ini jantungnya berdegup kencang. Waduh, jangan-jangan ini saya dilaporkan atas kasus apa ya? Akhirnya dibukalah tuh pintu oleh Nyonya Chan. Kreot. Iya Pak. Halo, Miss. Iya Pak, kenapa? Ini ada yang laporan katanya cece kamu membutuhkan bantuan. Akhirnya Nyonya Chan ini karena habis nginterminate Mbak Rosemary, jadi atas kasus apa ya Pak? Enggak, katanya membutuhkan bantuan untuk dibantu membawa barangnya karena dia baru diputus kontrak kerja sama kamu. Bener apa enggak? Iya bener. Jadi akhirnya polisi ini dihubungi oleh Mbak Rosemary untuk membantu membawa barangnya karena dia merasa kesulitan dan hari itu juga harus keluar dari rumah majikannya. Terus Mbak Rosemary ini ditanya sama Nyonya Chan, kenapa kamu itu hubungi polisi? Katanya saya itu nggak ada ngelaporin kamu atas pembiayaan dan lain-lain, itu semuanya sudah beres gitu. Cuma saya membutuhkan bantuan untuk membantu saya. Siapa yang mau bantu ini bawa ke bawah lobi, katanya kayak gitu. Ini Mbak Rosemary ini kayak agak-agaknya terlalu pintar ini ya. Jadi Mbak Rosemary yang dilakukan di kamarnya itu menghubungi 999 untuk melaporkan saya baru di termination my employer. Jadi dia ini mengatakan bahwa saya baru di terminate Pak dari employer, tapi barang saya itu bawa banyak banget. Saya membutuhkan bantuan polisi saat ini. Nggak nanggung-nanggung guys, 3 orang yang datang. Mungkin polisinya nganggap ini barang yang Mbak Rosemary banyak banget gitu ya. Padahal baru kerja 3 bulan gitu ya guys. Akhirnya dalam hati Nyonya Chan, untung saya interminate kamu, ternyata kamu begitu maafan katanya. Jadi cecenya yang maafan ya guys ya. Terus akhirnya Nyonya Chan ini kepo, Pak Sersan kenapa kok menanggapi masalah yang sepele seperti ini? Terus polisinya itu dengan ngomong kayak gini, Nyonya katanya, dia itu menghubungi 999, di mana setiap laporan adalah pekerjaan kami. Apapun itu ya kami harus memenuhi telepon dari laporan yang masuk. Wih keren ya guys ya. Pantesan ini kenapa polisi Hong Kong laporan Bobo yang kehilangan celana dalam aja dia datang. Karena begitu guys. Jadi sekalinya kamu menghubungi 999 untuk melakukan pelaporan, polisi itu langsung sigap. Termasuk kasusnya si Mbak Rosemary ini yang suruh bawain bajunya. Akhirnya majikan ini, oh begitu ya Pak, Mbak Rosemary sudah selesai mengepak gitu ya guys ya. Akhirnya polisi itu membantu menjinjing itu barang yang Mbak Rosemary. Satu polisi menggeret kopernya dan turun ke lobi. Hanya itu aja guys. Karena Mbak Rosemary ini memang menyewa mobil gitu untuk pergi ke agensinya gitu. Kayak Uber gitu ya guys ya. Kayak Gokar gitu. Nah, akhirnya pas nyampe di lobi, di situ pun ada satpam apartemen yang lagi berjaga ya guys ya. Jadi 5 security nih mendampingi Mbak Rosemary sampai dijemput sampai mobil jemputan. Akhirnya datanglah di situ mobil jemputan Mbak Rosemary, dibawakan lagi, dimasukin lagi ke mobil. Mbak Rosemary itu yang ngucapin saya thank you guys ya ke polisinya. Nah, satpamnya itu melaporkan kepada Nyonya Chan, Nyonya Chan, pembantumu ini sudah dijemput sama mobil dan sudah pergi. Dalam hati Nyonya Chan, aduh benar-benar mereka dikerjain ini sama Mbak Rosemary. Jadi ini kayaknya kasus interminate terlucu ya guys ya menurut kalian. Nah dari sini ayo kita bahas, apa yang dilakukan Mbak Rosemary itu bener nggak sih menurut kalian? Ya hak kita aja sih ya guys ya. Ya kita kan ibaratnya kalau kita nggak punya teman ya siapa lagi yang mau nolong kita di tengah malam mungkin di interminate seenaknya sama majikan kayak gitu, iya kan? Ya wis, lapor aja polisi untuk bantuin kita ya kan. Nah mungkin apa yang dilakukan Mbak Rosemary ini adalah reaksi spontan ya guys ya, dimana nggak ada teman yang mau nolong gitu. Ya wis lah, minta polisi aja bantuannya. Polisi itu sigap ya guys ya. Jadi untuk ini sesepele apapun masalah kamu saat kamu tidak bisa menyelesaikan dengan majikan, ya kayak Tisam itu saranin poking aja ya, supaya polisi itu ada di tengah-tengah antara kamu sama majikan. Apalagi kalau saat kalian di termination, hak-hak kalian belum dikasih, kalian jangan pergi, jangan menandatangani apapun. Ya udah berdiri aja di situ. Kalau Cece, saya interminate kamu pergi sekarang juga, beresin baju-baju kamu. Tapi kalau kamu belum dikasih uang termination, udah berdiri aja di situ, udah diem aja. Saya nggak mau keluar kalau kamu belum bayar saya majikan. Kayak gitu aja. Kita kasih waktu 1 jam 2 jam. Kalau 2 jam belum aja tuh kamu dikasih duit, kamu telepon polisi 999. Pak, saya sudah di termination sama majikan saya disuruh keluar tapi dia belum bayar saya. Nanti polisi datang guys. Nanti polisi di situ jadi pihak ketiga antara kamu sama majikan. Oke? Jadi kalian jangan mau kalau disuruh-suruh pergi aja gitu ya guys ya. Nah ini saran kalian Sam, belajar dari Mbak Rosemary. Mbak Rosemary aja tuh berani guys hubungin 99. Ya kak, karena dia itu kan Filipin gitu, jadi dia bisa ngomong gitu kak sama polisi. Iya kan? Nah kalau misalkan kita keterbatasan bahasa, gimana dong kak untuk lapor polisi?
ya ngomong aja excuse me gitu kan. Ya kalau misalkan sedikit-sedikit little bit ya guys ya, little bit. Yang penting kamu itu apal address ya guys ya, apa alamat majikan kamu. Jadi kamu tuh harus tulis tuh alamat majikan kamu. Suatu hari kamu lapor ke 99, setidaknya ada alamat majikan yang bisa polisi itu tahu gitu ya guys ya, walaupun kamu nggak apa bahasanya kurang. Nah, dari kisahnya Mbak Rosemary ini mengajarkan keberanian sebagai domestic helper. Kita itu nggak usah takut untuk berkomunikasi dengan polisi dan apa namanya keluar dengan secara baik-baik di rumah majikan. Oke, nah Nyonya Chan ini ngomong ke media sosial mengklarifikasi bahwa polisi datang ke rumahnya itu hanya untuk miskomunikasi aja antara pembantu sama dianya aja gitu ya, membela diri lah Nyonya Chan ini ya guys ya. Ya walaupun begitu ya hak termination itu antara pekerja sama lopan itu ya hak masing-masing gitu. Oke, jadi ya lucu aja ya guys ya. Kalian punya cerita lucu nggak saat kalian di termination ya guys ya? Ayo bagi ceritanya dong di sini biar teman-teman kita sama-sama belajar. Oke, semangat buat kalian yang di interminate majikan. Jangan jangan menganggap hidup kalian berakhir. Tenang aja, kalian cari majikan lagi dan yakinlah bahwa majikan berikutnya akan lebih baik. Walaupun kita harus bersabar untuk menunggu visa baru ya guys ya. Tetap semangat. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.